Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini saya menyanggah khotbah atau pemahaman dari Presbyterian Media. Kenapa? Karena Presbyterian Media memang tidak spesifikasi menyebut nama saya, tetapi dalam pengajarannya seolah-olah menyalahkan apa yang sudah saya ajarkan, yaitu khususnya tentang nama Yahweh. Nah, seperti apakah Presbyterian Media mengunggah videonya? Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian menonton video ini. Setelah itu nanti saya akan menyanggah, saya akan slash demi slash sesuai dengan kebutuhan, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian akan lebih memahami tentang kebenaran firman yang sesungguhnya. Terima kasih, selamat melihat dan belajar bersama-sama. Haleluya. Amin. Tidak berapa lama dahulu, timbul suatu gerakan di kalangan segolongan orang Kristen yang menitik beratkan penggunaan nama Tuhan dalam bahasa Ibrani. Mereka menegaskan bahwa nama Tuhan yang sebenarnya adalah seperti yang diberikannya kepada bangsa Israel, yaitu Yahweh. Mereka juga mengatakan bahwa kita patut memanggil Tuhan dengan gelaran-gelaran asal seperti Elohim, El Shaddai, dan Adonai. Ada juga yang mengatakan bahwa nama Yesus yang asli ialah Yeshua dan gelarannya pula ialah HaMashiach. Mungkin ada yang berpendapat bahwa gelaran-gelaran ini adalah lebih tepat atau lebih rohani berbanding dengan istilah-istilah bahasa Malaysia seperti Tuhan, Allah, atau Yang Maha Esa. Perlukah kita menyebut nama Tuhan dan memanggilnya dalam bahasa Ibrani? Saya ingin mengulas dan memberikan perspektif tentang perkara ini dari dua sudut, yaitu dari aspek linguistik dan kontekstual. Perkataan Yahweh dalam bahasa Ibrani kelihatan seperti ini. Ia terdiri daripada 4 huruf konsonan, yaitu Yod, He, Waw, dan He, dibaca dari kanan ke kiri. Dan huruf-huruf ini bersamaan dengan abjad Y, H, W, H dalam bahasa Malaysia. Dan oleh itu ia digelar tetragrammaton oleh ahli-ahli linguistik yang bermaksud 4 huruf. Jadi bagaimana kita menyebut perkataan Y, H, W, H ini? Memandangkan tulisan Ibrani kuno tiada huruf vokal, maka sebutan yang tepat bagi Y, H, W, H tidak lagi diketahui hari ini. Sebutan Yahweh yang kita dengar hari ini merupakan anggaran terbaik oleh para sarjana Ibrani, tetapi ia mungkin tidak tepat. Orang Yahudi sendiri tidak mahu dan tidak akan menyebut nama YHWH. Dalam naskah kitab Perjanjian Lama yang digunakan hari ini, yaitu teks Masoretik, tulisan-tulisan Ibrani telah ditambahkan tanda vokal untuk membantu para pembacanya menyebutnya dengan betul. Namun begitu, tanda-tanda vokal yang ditambahkan kepada perkataan YHWH bukannya bertujuan untuk menunjukkan sebutan yang betul, tetapi sebaliknya ditambahkan untuk menuntun pembaca agar membaca YHWH sebagai Adonai atau Elohim. Amalan ini sebenarnya timbul dari tradisi Ibrani yang mengelak daripada menyebutkan nama YHWH kerana mereka khawatir sekiranya mereka menyebut nama itu sembarangan. Dan sampai hari ini, orang Yahudi akan menggantikan sebutan nama YHWH dengan perkataan seperti Adonai, Hashem, dan Hakadosh Baruch Hu. Yang menariknya, jika huruf-huruf Yod, He, Waw, He ini ditambahkan dengan tanda vokal yang diambil dari perkataan Adonai, ia akan menghasilkan sebutan Yehovah. Inilah asal-usul perkataan Jehovah dalam bahasa-bahasa Eropah. Sedangkan orang Yahudi sendiri tidak pernah melafazkannya sedemikian rupa. Bagaimana pula dengan perkataan Elohim? Perkataan ini sebenarnya berasal dari istilah El, yang merupakan sebuah perkataan umum yang digunakan dalam dunia Timur Tengah kuno untuk merujuk kepada para ilah atau dewa. Namun begitu, dalam kitab Perjanjian Lama, Elohim paling banyak digunakan untuk merujuk kepada Allah Israel lebih 1000 kali. Sebab itulah ramai orang menganggap bahawa Elohim merupakan gelaran bagi Allah Israel sahaja. Walau bagaimanapun, di beberapa tempat dalam Perjanjian Lama, Elohim juga digunakan untuk merujuk kepada entiti-entiti lain seperti makhluk-makhluk syurgawi, ilah-ilah bangsa asing, setan-setan,
roh Nabi Samuel yang sudah meninggal, serta malaikat dan malaikat Yahweh. Kepelbagaian ini menunjukkan bahawa sebutan Elohim tidak semestinya merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada banyak Elohim dalam Perjanjian Lama, dan Allah Israel adalah salah satu daripadanya. Oleh itu, tidak ada keistimewaan bagi kita untuk menggunakan perkataan Elohim secara umum. Siapa yang dipanggil Elohim bergantung kepada konteks dan pribadi yang dimaksudkan. Satu lagi gelaran Ibrani yang sering digunakan ialah Adonai. Gelaran Adonai bermaksud Tuan atau pemilik. Dalam Perjanjian Lama, Adonai tidak hanya merujuk kepada Allah Israel. Ia juga digunakan untuk memanggil manusia atau malaikat. Misalnya, Mazmur 8 ayat 1 memanggil Yahweh sebagai Adoninu, Tuan kami. Sedangkan dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 8, Daud memanggil Saul sebagai Adoni Hamalek, Tuanku Raja. Adonai merupakan suatu gelaran hormat dan pengakuan bagi ketuanan seseorang. Oleh itu, perkataan Tuan atau Tuhan dalam bahasa Malaysia sudah cukup sesuai untuk mengungkapkan Adonai. Bagaimana pula dengan Perjanjian Baru? Para penulis Perjanjian Baru sering mengutip ayat-ayat tentang Yahweh dari Perjanjian Lama. Namun kita dapati mereka tidak menggunakan perkataan Yahweh. Kerana mereka menulis dalam bahasa Yunani, maka mereka sering menggunakan terjemahan Septuaginta, yaitu terjemahan kitab suci dalam bahasa Yunani. Dalam Septuaginta, perkataan Yahweh sering diterjemahkan sebagai Kurios, yang membawa maksud Tuan atau Tuhan dalam bahasa Yunani. Dan perkataan ini bersamaan dengan perkataan Adonai. Maka, dalam Perjanjian Baru, apabila Yesus digelar sebagai Kurios, kenyataan itu bukan sahaja mengakui ketuanannya, tetapi juga membayangkan bahawa Yesus Kristus adalah Yahweh. Misalnya, apabila Rasul Paulus mengutip Yesaya 45 dan menggelar Yesus sebagai Kurios, yaitu Tuhan, dalam Filipi pasal 2 ayat 11, dia sebenarnya menunjukkan bahawa Yesus adalah Yahweh dari Yesaya 45. Selanjutnya, Perjanjian Baru juga menggunakan istilah Kristos untuk mengungkapkan perkataan Ibrani Mashiach. Walaupun pada dua tempat dalam Injil Yohanes, perkataan tersebut dapat dialihbahasakan sebagai Mesias. Frasa Ibrani, Yeshua HaMashiach, telah diyunanikan menjadi Ho Yesus Kristus oleh para pengarang Perjanjian Baru. Dan perkataan inilah yang diterjemahkan sebagai Yesus Kristus dalam bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Para penulis Perjanjian Baru tidak mengekalkan istilah-istilah Ibrani, dan mereka tiada masalah meminjam perkataan-perkataan Yunani. Walaupun pada mulanya, perkataan-perkataan tersebut digunakan dalam konteks yang berbeza. Dan amalan inilah yang telah diteruskan oleh para misionari dan para penterjemah Alkitab sampai hari ini. Oleh sebab itu, kita dapat menyembah Tuhan dalam bahasa ibunda kita masing-masing. Saya berpendapat ada suatu perkara yang lebih penting daripada soal penggunaan nama Tuhan dalam ibadah, yaitu soal identiti. Siapakah Tuhan yang dipanggil dan disembah itu? Jadi adalah lebih penting bagi kita untuk mengenal pribadi Tuhan daripada menyebut nama Tuhan dalam bahasa asalnya. Para rasul yang semuanya adalah orang Yahudi tiada masalah memanggil Yahweh sebagai Kurios dan Yeshua HaMashiach sebagai Yesus Kristus. Mereka kenal pribadi yang mereka panggil itu. Mereka menggunakan lingua franca pada zaman mereka untuk memudahkan pemberitaan Injil dan penjiwaan iman di kalangan orang bukan Yahudi. Oleh itu, adalah tidak wajar bagi orang Kristen hari ini untuk meyahudikan ibadah kita. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mulai untuk menyanggah seles demi seles. Selamat mendengarkan dan selamat belajar. Kiranya Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Amin. Tidak berapa lama dahulu, timbul suatu gerakan di kalangan segolongan orang Kristen yang menitik beratkan penggunaan nama Tuhan dalam bahasa Ibrani. Mereka menegaskan bahawa nama Tuhan yang sebenarnya adalah seperti yang diberikannya kepada bangsa Israel, yaitu Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian, penggunaan nama Tuhan harus dibedakan dengan bahasa. Memang kitab suci diberikan Tuhan melalui bangsa Yahudi yang berbahasa Ibrani.
Namun nama Tuhan beda dengan bahasa Ibrani. Kalau bahasa itu boleh bahasa apa saja, tetapi nama tentu tidak berubah. Itu yang dimaksud, karena nama beda dengan bahasa. Mereka juga mengatakan bahwa kita patut memanggil Tuhan dengan gelaran-gelaran asal seperti Elohim, El Shaddai, dan Adonai. Sebetulnya siapa yang mengatakan harus dan mengharuskan menggunakan gelaran-gelaran asal seperti Elohim, El Shaddai, dan Adonai? Elohim, El Shaddai, dan Adonai itu adalah sebutan. Itu bahasa, bukan nama. Jadi tidak harus dan tidak ada yang mengharuskan dalam hal ini. Jadi kalau tadi pastor dari Presbyterian mengatakan mengharuskan atau harus, siapa yang mengharuskan dan siapa yang mengatakan harus? Karena masalah Elohim, El Shaddai, dan Adonai bisa diterjemahkan karena ini bahasa, beda dengan nama. Kalau nama tidak bisa diterjemahkan. Ada juga yang mengatakan bahwa nama Yesus yang asli ialah Yeshua dan gelarannya pula ialah HaMashiach. Mungkin ada yang berpendapat bahwa gelaran-gelaran ini adalah lebih tepat atau lebih rohani berbanding dengan istilah-istilah bahasa Malaysia seperti Tuhan, Allah, atau Yang Maha Esa. Perlukah kita menyebut nama Tuhan dan memanggilnya dalam bahasa Ibrani? Yesus Kristus memang nama aslinya Yeshua HaMashiach. Namun salah jika dikatakan lebih rohani dan jika dibandingkan dengan istilah-istilah bahasa Malaysia seperti Tuhan, Allah, atau Yang Maha Esa. Ini saja pastor membuat kerancuan karena Tuhan dan Yang Maha Esa itu sebutan, sedangkan Allah itu nama. Jadi jangan dicampur adukkan antara sebutan dan nama. Saya ingin mengulas dan memberikan perspektif tentang perkara ini dari dua sudut, yaitu dari aspek linguistik dan kontekstual. Linguistik dan kontekstual sama sekali tidak salah, ya. Namun linguistik dengan kontekstual itu tidak ada hubungannya dengan nama. Karena linguistik itu ilmu bahasa, sedangkan kontekstual itu bentuk adjektif tergantung suasana dan keadaan. Apakah nama bisa dikontekstualkan? Misalkan saya namanya Yakub Sulistyo, kemudian ketika saya ada di Arab, nama saya jadi berubah, berbau Arab. Kalau saya ada di Amerika, kemudian nama saya harus kontekstual, namanya menjadi nama bahasa Inggris. Kan tidak, nama tidak berubah. Anda kalau misalkan menggunakan paspor, pergi ke negara manapun, apakah nama bisa dikontekstualkan? Kan tidak bisa. Perkataan Yahweh dalam bahasa Ibrani kelihatan seperti ini. Ia terdiri daripada 4 huruf konsonan, yaitu Yod, He, Waw, dan He, dibaca dari kanan ke kiri. Dan huruf-huruf ini bersamaan dengan abjad Y, H, W, H dalam bahasa Malaysia. Dan oleh itu ia digelar tetragrammaton oleh ahli-ahli linguistik yang bermaksud 4 huruf. Jadi bagaimana kita menyebut perkataan YHWH ini? Memandangkan tulisan Ibrani kuno tiada huruf vokal, maka sebutan yang tepat bagi YHWH tidak lagi diketahui hari ini. Tetragrammaton 4 huruf YHWH dikatakan bahwa sebutan tepat YHWH tidak ada yang tahu sampai hari ini. Masa iya? Berarti Tuhan itu bodoh dong kalau begitu. Karena dia menyuruh menulis, tetapi tidak bisa dibaca atau dibunyikan. Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibaca atau dibunyikan? Kenapa SLWM, Shin, Lamed, Waw, Mem bisa Anda sebut Shalom? Kemudian HLLWYH, He, Lamed, Lamed, Waw, Yod, He bisa Anda sebut Haleluya. Kalau dikatakan huruf Ibrani tidak ada huruf vokalnya, memang huruf Ibrani semua huruf mati. Beda dengan huruf Hawaii. Kalau huruf Hawaii justru semua huruf hidup.
itu bahasa Hawaii. Jadi jangan disamakan. Maka sebaiknya coba dengar saja video saya yang berikut ini ya. Kelompok penyembah Yahweh itu ngawur. YHWH itu tidak bisa dibunyikan. Orang Yahudinya sendiri tidak bisa membunyikan. Maka mereka membunyikannya dengan Hashem atau Adonai. YHWH itu bisa berbunyi Yehweh, Yuhu, Yohweh, Yuhwih, Yahwoh, dan sebagainya. Justru kelompok Kristen penyembah Allah yang anti Yahweh yang ngawur. YHWH dikatakan tidak bisa dibunyikan karena tidak bisa membaca huruf Ibrani. Orang Yahudi mengganti YHWH yang berasal dari huruf Ibrani Yod, He, Waw, He itu karena menghormati, bukan tidak bisa membunyikan. Sejak dipulangkan dari pembuangan di Babel oleh Bapa Yahweh, mereka merasa tidak layak untuk memanggil nama Yahweh, sehingga mengganti menjadi Hashem yang berarti nama itu, dan Adonai yang berarti Tuanku. Itu bukan nama, melainkan sebutan, karena tidak ada Tuhan bernama Hashem atau Adonai. Cara mudahnya, huruf Yod-He dibaca Yah. Contohnya, di dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-9, yang berbunyi, Yahweh Elohei Zevaot, mi kamoka chasin Yah, wa emunatka sevivotecha. Perhatikanlah huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah. Dan dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-38 ayat yang ke-11, yang berbunyi, Amarti lo ere Yah Yah be'eret hakayim lo abid Adam ot im yosfei kadel. Perhatikan lagi huruf Yod dan He. Di situ terbaca Yah, bukan Yeh, bukan Yuh, bukan Yih, dan bukan Yoh. Huruf Waw He dibaca W. Dengan huruf He akhir tidak kedengaran. Contohnya dalam kitab Keluaran 34 ayat yang ke-14 yang berbunyi, Kilo tistakawe le el akhir ki Yahweh kanasmo el kanahu. Perhatikan huruf Waw dan He. Di situ terbaca W dengan huruf H akhir tidak kedengaran. Jadi Yod He Waw He itu jika dibaca bunyinya Yahweh dengan huruf He di belakang tidak kedengaran. Semua huruf Ibrani memang huruf mati. Seperti Shalom itu dari huruf Ibrani Sin, Lamed, Waw Mem atau SLWM. Dan Haleluya itu dari huruf Ibrani He, Lamed, Lamed, Waw, Yod He, HLLWYH. Kenapa bisa berbunyi? Haleluya sendiri artinya pujilah Yahweh. Jadi jika mengatakan YHWH tidak berbunyi, itu hanya alasan yang dibuat-buat saja. Masa sudah tahu huruf tidak bisa berbunyi, kok Tuhan menyuruh Mose serta para penulis kitab untuk menulisnya? Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibunyikan, bukan untuk dipelototin doang? Sebutan Yahweh yang kita dengar hari ini merupakan anggaran terbaik oleh para sarjana Ibrani, tetapi yang mungkin tidak tepat. Orang Yahudi sendiri tidak mahu dan tidak akan menyebut nama YHWH. Sebutan Yahweh bukan anggaran terbaik oleh para sarjana Ibrani, tetapi tidak tepat. Melainkan memang bunyinya Yahweh. Dan jika orang Yahudi sendiri tidak mau dan tidak akan menyebut YHWH, bukan berarti tidak bisa disebut. Melainkan karena mereka lebih taat kepada Talmud, yaitu catatan-catatan para rabi, ya dalam kitab Berakot Sota 38b, Mishnah Sota pasal 7 ayat 6, Mishnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua. Yang intinya, kalau di luar sinagog, jangan menyebut Yahweh dengan namanya, tetapi diganti menjadi Hashem atau Adonai, supaya nama Yahweh tidak disebut dengan sembarangan. Itu maksudnya. Tetapi sekarang bahkan di sinagog pun mereka tidak menyebut. Dalam naskah kitab Perjanjian Lama yang digunakan hari ini, yaitu teks Masoretik, tulisan-tulisan Ibrani telah ditambahkan tanda vokal untuk membantu para pembacanya menyebutnya dengan betul. Namun begitu, tanda-tanda vokal yang ditambahkan kepada perkataan YHWH bukannya bertujuan untuk menunjukkan sebutan yang betul, tetapi sebaliknya ditambahkan untuk menuntun pembaca agar membaca YHWH sebagai Adonai atau Elohim. Teks Masoretik baru ada sekitar abad ke-5
dan digunakan oleh Yahudi diaspora yang sudah tidak bisa membaca huruf Ibrani. Sebelumnya, naskah Ibrani tidak ada tanda masoretnya. Apakah orang Yahudi tidak mampu membacanya? Tidak kan? Artinya, meskipun tidak ada tanda masoret, orang Yahudi tetap bisa membacanya. Salah besar jika pastor katakan YHWH ditambah tanda vokal agar dibaca Adonai atau Elohim. Huruf YHWH diberi tanda masoret tidak berbunyi Adonai atau Elohim, melainkan berbunyi Yehuwah. Hal itu karena diberi nikut tanda sewa di bawah huruf Yod dan tanda kamets di bawah waw untuk menghindari kata Yah yang dianggap kudus karena mewakili nama Yahweh. Maka untuk angka 15 dalam huruf Ibrani yang seharusnya Yod dan He, yaitu 10 dan 5, diubah menjadi Tet dan Waw, yaitu 9 dan 6. Kenapa? Supaya tidak berbunyi Yah, karena orang-orang Yahudi mensakralkan kata Yah. Kenapa YHWH tidak bisa berbunyi Adonai dan Elohim? Karena Adonai dan Elohim itu ada rangkaian hurufnya sendiri. Adonai itu hurufnya Alef, Dalet, Nun, Yod. Sedangkan Elohim itu hurufnya Alef, Lamed, He, Yod, dan Mem akhir. Orang Yahudi tidak mengganti YHWH menjadi Adonai atau Elohim, melainkan Adonai dan Hashem. Hal itu karena mereka lebih taat kepada Talmud Yudaism seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi apakah pastor juga Yudaism? Amalan ini sebenarnya timbul dari tradisi Ibrani yang mengelak daripada menyebutkan nama YHWH kerana mereka khawatir sekiranya mereka menyebut nama itu sembarangan. Dan sampai hari ini, orang Yahudi akan menggantikan sebutan nama YHWH dengan perkataan seperti Adonai, Hashem, dan Hakadosh Baruch Hu. Amalan YHWH menjadi Adonai dan Hashem itu bukan karena tradisi Ibrani yang mengelak YHWH, melainkan karena orang Yahudi lebih taat kepada Talmud daripada kepada firman, di mana Yahweh yang menghendaki namanya disebut. Agar namanya tidak disebut dengan sembarangan memang benar, dan hal itu sesuai dengan isi Talmud yang tadi saya sudah sampaikan. Namun Yahweh menghendaki namanya disebut agar tidak dilupakan orang. Coba baca 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8, Mazmur 105 ayat yang ke-1. Apabila pastor melihat, maka pastor akan memperhatikan pernah sekali di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-2 ayat yang ke-10, nama Yahweh bahkan dilupakan oleh bangsa Yahudi satu generasi. Adonai itu dari kata Adon dan Ani yang berarti tuanku. Hashem itu dari kata Ha dan Shem yang artinya nama itu. Sedangkan Kadosh Baruch Hu itu artinya yang kudus, yang diberkati itu. Sekarang orang Yahudi Mesianik, yaitu orang Yahudi yang menerima Yeshua HaMasias sebagai Elohim, menyebut YHWH dengan Yahweh. Coba dengar lagu berikut ini ya. Yang menariknya, jika huruf-huruf Yod, He, Waw, He ini ditambahkan dengan tanda vokal yang diambil dari perkataan Adonai, ia akan menghasilkan sebutan Yehovah. YHWH diberi tanda masoret seperti yang pastor sampaikan tadi, itu bukan diambil dari kata Adonai untuk bisa berbunyi Yahuwah, melainkan karena diberi nikut atau tanda baca, tanda sewa di bawah huruf Yod dan tanda kamets di bawah waw. Jadi bukan karena diambil dari kata Adonai untuk bisa berbunyi Yahuwah. Inilah asal-usul perkataan Jehovah dalam bahasa-bahasa Eropah. Sedangkan orang Yahudi sendiri tidak pernah melafazkannya sedemikian rupa. Pastor katakan, itulah asal-usul kata Jehovah dalam bahasa-bahasa Eropa, yaitu diambil dari kata Adonai. Itu salah besar, Pastor.
melainkan karena berdasarkan terjemahan kitab King James Version. Coba Pastor lihat King James Version, kitab suci Pastor, lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-14, Keluaran 6 ayat yang ketiga, Keluaran 17 ayat 15, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 24, Mazmur 83 ayat 18, Yesaya pasal 12 ayat 2, dan Yesaya pasal 26 ayat yang keempat. Dan kalau saya perhatikan, King James Version juga tidak konsisten, karena ada juga yang berasal dari ada nama Yahweh, tetapi diterjemahkan dengan Lord, huruf besar semua. Seharusnya kalau konsisten, ya Lord itu juga diterjemahkan dengan Jehovah juga. Bagaimana pula dengan perkataan Elohim? Perkataan ini sebenarnya berasal dari istilah El, yang merupakan sebuah perkataan umum yang digunakan dalam dunia Timur Tengah kuno untuk merujuk kepada para ilah atau dewa. Namun begitu, dalam kitab Perjanjian Lama, Elohim paling banyak digunakan untuk merujuk kepada Allah Israel lebih 1000 kali. Elohim itu sebutan, bukan nama diri. Jadi memang bisa dan boleh-boleh saja dipakai untuk menyebut Yahweh, Tuhannya Israel, juga untuk menyebut Molok, Dagon, Baal, Astoret. Jadi yang kita permasalahkan ini adalah nama, bukan sebutan, Pastor. Jadi tolong Pastor bedakan antara nama dengan sebutan. Kalau sebutan bisa saja dipakai untuk menyebut apa saja. Sebab itulah ramai orang menganggap bahwa Elohim merupakan gelaran bagi Allah Israel sahaja. Hal ini sudah saya sampaikan tadi, dan memang tidak masalah. Walau bagaimanapun, di beberapa tempat dalam Perjanjian Lama, Elohim juga digunakan untuk merujuk kepada entiti-entiti lain, seperti makhluk-makhluk syurgawi, ilah-ilah bangsa asing, setan-setan, roh Nabi Samuel yang sudah meninggal, serta malaikat dan malaikat Yahweh. Sekali lagi saya tegaskan, memang Elohim bisa dipakai untuk merujuk kepada sesembahan apapun, karena itu bukan nama, melainkan sebutan. Jadi dalam hal ini, Pastor benar. Kepelbagaian ini menunjukkan bahawa sebutan Elohim tidak semestinya merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada banyak Elohim dalam Perjanjian Lama, dan Allah Israel adalah salah satu daripadanya. Oleh itu, tidak ada keistimewaan bagi kita untuk menggunakan perkataan Elohim secara umum. Siapa yang dipanggil Elohim bergantung kepada konteks dan pribadi yang dimaksudkan. Hal ini juga sudah saya sampaikan tadi, dan memang tidak masalah, dan Pastor benar. Satu lagi gelaran Ibrani yang sering digunakan ialah Adonai. Gelaran Adonai bermaksud Tuan atau pemilik. Adonai itu juga sebutan, bisa juga dipakai untuk menunjuk kepada sesembahan lain seperti Elohim. Adonai itu bahasa Ibrani dari kata Adon dan Ani yang berarti tuanku. Dalam Perjanjian Lama, Adonai tidak hanya merujuk kepada Allah Israel. Ia juga digunakan untuk memanggil manusia atau malaikat. Misalnya, Mazmur 8 ayat 1 memanggil Yahweh sebagai Adonenu, Tuan kami. Sedangkan dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 8, Daud memanggil Saul sebagai Adoni Hamalek, Tuanku Raja. Adonai merupakan suatu gelaran hormat dan pengakuan bagi ketuanan seseorang. Oleh itu, perkataan Tuan atau Tuhan dalam bahasa Malaysia sudah cukup sesuai untuk mengungkapkan Adonai. Hal ini juga sudah saya sampaikan tadi, dan memang tidak masalah. Bagaimana pula dengan Perjanjian Baru? Para penulis Perjanjian Baru sering mengutip ayat-ayat tentang Yahweh dari Perjanjian Lama. Namun kita dapati mereka tidak menggunakan perkataan Yahweh. Karena mereka menulis dalam bahasa Yunani, maka mereka sering menggunakan terjemahan Septuaginta, yaitu terjemahan kitab suci dalam bahasa Yunani. Penulis kitab Perjanjian Baru tidak menulis kitab dalam bahasa Yunani, karena firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa asing selain bangsa Yahudi atau Goyim. Contohnya, di dalam kitab Yesaya pasal yang kedua ayat yang ketiga,
di mana di sana dikatakan bahwa firman Yahweh itu datang dari Yerusalem. Apakah Yerusalem itu dari Yunani? Kemudian di dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang kedua dikatakan kepada orang Yahudi dipercayakan firman Elohim. Jadi firman Elohim tidak pernah dipercayakan kepada orang Yunani, orang Itali, atau orang Arab. Oke, saya ikuti bahwa firman perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani seperti apa yang pastor katakan tadi. Berarti kalau kitab suci ditulis dalam bahasa Yunani, seharusnya tidak boleh ada kesalahan kan? Karena itu bahasa asli kitab. Tapi bagaimana dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam kitab perjanjian baru berbahasa Yunani? Coba pastor perhatikan video-video ini yang membuktikan bahwa perjanjian baru Yunani itu salah. Jika salah, berarti iman kita juga salah. Benarkah kitab suci perjanjian baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani? Logikanya, kitab asli itu harus bebas dari kesalahan. Tapi bagaimana dengan kitab Matius atau Matius 26 ayat yang ke-25? Dalam kitab suci berbahasa Yunani berikut ini. Apokritaise Judas ho paradidos afton epe meti ego emi rabi lege afto sei epas. Yang artinya, dan Yudas menjawab dan berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya itu bukan aku ya Rabi. Katanya kepadanya, engkau sudah mengatakannya. Perhatikan kalimat meti ego emi. Itu artinya surely not I am. Atau sesungguh-sungguhnya bukan aku. Berarti seharusnya bukan Yudas yang menjual Yesua. Tetapi kenyataannya Yudaslah yang menjual Yesua. Jika perjanjian baru aslinya berbahasa Yunani, berarti nubuatan Yesua salah. Karena Yesua mengatakan, engkau telah mengatakannya. Saya meyakini Yesua tidak bisa salah karena dia Tuhan. Jadi kitab berbahasa Yunani lah yang salah. Dalam kitab Dutilet Hebrew, berbunyi, Hegiv Yehuda sahaya atit lahaskiro wasaal zeani rabi hesiflo atta amarta. Yang artinya, Yehuda atau Yudas yang mengkhianati dia berkata, akukah itu Rabi? Dia berkata kepadanya, engkau telah mengatakannya. Perhatikan kalimat zeani Rabi, yang artinya, akukah itu Rabi? Atau, itu aku kan Rabi? Kemudian Yesua mengatakan, atta amarta, engkau mengatakannya. Jika kitab asli ternyata salah, buat apa kita mengimani sebagai umat Nasrani? Ingat, kiblat iman percaya kita bukan ke Yunani atau ke Arab, melainkan ke Ibrani. Lembaga Biblika Indonesia juga menyatakan bahwa kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Terbukti tidak pernah ada manuskrip tulisan tangan Matius, Lukas, dan sebagainya dalam bahasa Yunani. Apalagi terdapat berbagai kesalahan. Kesalahan fatal kitab perjanjian baru berbahasa Yunani adalah menerjemahkan nama Yahweh menjadi Kurios. Padahal tidak ada Tuhan bernama Kurios. Para nabi pun tidak pernah menyembah Tuhan bernama Kurios. Akibatnya, nama Yahweh justru ditolak oleh umatnya sendiri. Kitab suci perjanjian baru tidak ada nama Yahweh. Kenapa penyembah Yahweh ngotot harus ada Yahweh? Demikian kata orang-orang yang nyinyir anti Yahweh. Mereka mengatakan itu karena mereka berpikir bahwa perjanjian baru aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Padahal bahasa Yunani menghilangkan nama Yahweh sejak Septuaginta, perjanjian lama yang ditulis oleh 70 rabi-rabi Yahudi untuk orang-orang yang berbahasa Yunani. Kebiasaan itu dilanjutkan di kitab perjanjian baru Yunani. Tentu saja nama Yahweh hilang. Kalau kitab perjanjian baru berbahasa Yunani benar dari Tuhan, masa nama-nama orang yang ditulis dalam kitab perjanjian lama masih ada dan tertulis dalam kitab perjanjian baru? Contohnya, di dalam kitab Ibrani pasal 11, ada banyak nama orang seperti Kain, Mose, Noah, Abraham, Yitzhak, Yakub, Esau, Rahab, Gideon, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan lain-lain. Masih ada, padahal orangnya sudah mati. Tetapi Yahweh yang pribadinya kekal dan tidak pernah mati, sesuai dengan kitab Mazmur pasal 72 ayat yang ke-19, masa tiba-tiba lenyap begitu saja? Masuk akalkah?
Setan itu takut dengan nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach, sehingga setan berusaha untuk menghilangkannya. Segala macam alasan dibuat, pokoknya nama Yahweh jangan disebut. Walaupun si empunya nama ingin namanya disebut. 1 Tawarin 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1, dan lain-lain. Orang Yahudi pernah tidak kenal Yahweh satu generasi. Baca Hakim-Hakim 2 ayat 10-11. Karena mengganti dengan Adonai dan Hashem. Sesuai kitab Talmud Yudaisme, di kitab Berachot Sota 38b, Mishnah Tamid pasal 7 ayat 2, dan Mishnah Sota pasal 7 ayat 6. Padahal tidak ada Tuhan bernama Hashem atau Adonai. Apalagi kurios. Kitab Perjanjian Baru bahasa Yunani dari Matae atau Matius 27 ayat 9-10 berbunyi, Τότε εκπληρώθη το ρηθέν δια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα 30 αργύρια την τιμήν του τετιμημένου. Ον ετιμήσαντο από Ιών Ισραήλ, και έδωκαν αυτά εις των αγρών του Κεραμέως, καθά συνέταξε μη Κύριος. Artinya, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Berdasarkan kitab berbahasa Yunani tersebut, nubuatan Yehuda Iskariot atau Yudas Iskariot yang menjual Yeshua dengan 30 keping perak, jika dicari dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia, tidak ada. Dalam kitab Afrit Akadasa, untuk kitab Matae atau Matius pasal 27 ayat 9-10 berbunyi, Ashukam hadafar asyer ne'emar beyat hanavi lemor, wa yiku et semosim hakesef eder hayekar asyer yekar me'al beni Yisrael, wa yitnum beat sede hayotser ke asyer sifa oti Adonai. Yang artinya, maka digenapilah apa yang difirmankan melalui Nabi ketika berkata, dan aku telah mengambil 30 keping perak sebagai harga dia yang telah dihargai, yaitu yang telah dihargai oleh Bani Israel. Dan mereka telah menyerahkannya untuk ladang tukang periuk, sama seperti yang telah Tuhan pesankan kepadaku. Ini bukti bahwa kitab suci aslinya tidak ditulis dalam bahasa Yunani, melainkan dalam bahasa Ibrani. Akibat kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di kitab Matae atau Matius 24 ayat yang ke-36 yang berbunyi, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Berarti, Tuhan tidak tahu kapan akan datang kembali menjemput umatnya, dan berarti bertentangan dengan kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-30, yang berbunyi, Aku dan Bapa itu satu. Kitab Matae atau Matius 24 ayat yang ke-36 dari Hafrit Akadasa berbunyi, Wa al-mo'ed hayom hahu wa hasya'a hahi es in Yudea, walo malak basyamayim bilti ha'af levado. Arti yang benar seharusnya, namun mengenai hari dan saat itu, tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Jadi Yeshua tahu kapan dia datang kembali, karena Yeshua itu Bapa, yaitu Yahweh dalam wujud manusia. Maka Yeshua katakan dalam kitab Yohanan atau Yohanes 15 ayat 23, berbunyi hasne oti husnegam et avi. Ayat ini bermakna sinergi, yaitu siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Jadi membenci Bapa Yahweh sama saja dengan membenci Yeshua. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena Yahweh Sang Bapa dan Yeshua Sang Putra serta Ruach HaKodes itu satu adanya. 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7. Dalam Septuaginta, perkataan Yahweh sering diterjemahkan sebagai kurios, yang membawa maksud Tuan atau Tuhan dalam bahasa Yunani. Dan perkataan ini bersamaan dengan perkataan Adonai. Maka, dalam Perjanjian Baru, apabila Yesus digelar sebagai kurios, kenyataan itu bukan sahaja mengakui ketuhanannya, tetapi juga membayangkan bahwa Yesus Kristus adalah Yahweh. Septuaginta itu perjanjian lama dalam bahasa Yunani,
nama Yahweh sudah diganti menjadi Kurios. Bagaimana dengan Yahweh yang hidup kekal? Dari kekal sampai kekal. Coba pastor baca di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 36, Mazmur 10 ayat 16, Mazmur 90 ayat yang kedua, Mazmur 103 ayat 17, Mazmur 106 ayat 48, dan ada banyak lagi yang lain. Tetapi coba kita perhatikan kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kalau pastor baca, di sana ada nama-nama Daud atau Daud, Mose atau Musa, Abraham, kemudian Yitzhak, Yakub, kemudian ada banyak nama-nama orang. Nah, padahal orangnya itu sudah mati loh, pastor. Berarti nabi itu lebih hebat, atau orang-orang itu yang tertulis di dalam kitab Ibrani lebih hebat daripada Yahweh, kan? Karena Yahweh itu namanya hilang, sementara orang yang sudah mati namanya masih tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru. Coba kita pikir dengan akal sehat, ya. Misalnya, apabila Rasul Paulus mengutip Yesaya 45 dan menggelar Yesus sebagai Kurios, yaitu Tuhan, dalam Filipi pasal 2 ayat 11, dia sebenarnya menunjukkan bahwa Yesus adalah Yahweh dari Yesaya 45. Septuaginta mengganti YHWH menjadi Kurios karena huruf Yunani memang tidak mengenal huruf YHW. Seperti dalam huruf Arab, nama Yahweh menjadi Yahweh. Kenapa? Karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Yeshua memang Yahweh. Apa yang pastor sampaikan itu memang benar. Selanjutnya, Perjanjian Baru juga menggunakan istilah Kristos untuk mengungkapkan perkataan Ibrani Mashiach. Walaupun pada dua tempat dalam Injil Yohanes, perkataan tersebut dapat dialihbahasakan sebagai Mesias. Frasa Ibrani, Yeshua HaMashiach, telah diyunanikan menjadi Ho Yesus Kristus oleh para pengarang Perjanjian Baru. Dan perkataan inilah yang diterjemahkan sebagai Yesus Kristus dalam bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Pastor tadi katakan, Rabi Saul atau Rasul Paulus mengutip kitab Yesaya 45. Ingat, mengutip itu bukan menerjemahkan. Jadi Rabi Saul juga mengajar nama Yahweh. Karena Yeshua juga mengajar untuk mengasihi Yahweh. Kalau kita membaca di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37, di sana berbunyi, Wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh Eloheka bekal fafka ufkal nafseka ufkal madaika, yang artinya firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bagaimana kita bisa mengasihi Yahweh kalau menyebut namanya saja tidak mau? Nah, ini kan ajaran dari Yesus itu sendiri, Yeshua HaMashiach. Yeshua yang mana? Yesus yang mana yang pastor anut? Sementara Yeshua atau Yesus itu mengajar untuk mengasihi Yahweh. Para penulis Perjanjian Baru tidak mengekalkan istilah-istilah Ibrani, dan mereka tiada masalah meminjam perkataan-perkataan Yunani. Walaupun pada mulanya perkataan-perkataan tersebut digunakan dalam konteks yang berbeza. Dan amalan inilah yang telah diteruskan oleh para misioneri dan para penterjemah Alkitab sampai hari ini. Jika HaMashiach itu diterjemahkan dengan Kristus, ya tidak masalah. Kenapa? Karena itu bukan nama, melainkan sebutan. Jadi bisa diterjemahkan dengan bahasa apa saja. Pengarang Perjanjian Baru itu tidak menulis di dalam bahasa Yunani. Coba buktikan tulisan tangan para penulis Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Apakah pastor mampu menunjukkannya? Istilah-istilah Ibrani memang bisa saja diterjemahkan ke bahasa apa saja. Karena itu istilah, bukan nama diri. Yang menjadi permasalahan yang kita perbincangkan ini adalah nama, pastor, bukan sebutan atau bahasa atau budaya. Oleh sebab itu, kita dapat menyembah Tuhan dalam bahasa ibunda kita masing-masing. Menyembah Tuhan dalam bahasa ibu kita masing-masing memang tidak bermasalah. Namun nama diri tidak bisa diubah.
Coba pastor pergi ke luar negeri, lalu namanya di paspor pastor ganti. Dapatkah pastor masuk ke negara yang dituju? Orang yang bernama Bunga misalkan, jika ke Amerika, bisakah diganti menjadi Flower ketika ditanya, "What's your name?" "My name is Flower." Tentu tidak bisa, karena Bunga itu nama. Saya berpendapat ada suatu perkara yang lebih penting daripada soal penggunaan nama Tuhan dalam ibadah, yaitu soal identiti. Siapakah Tuhan yang dipanggil dan disembah itu? Bagaimana kita bisa mengidentifikasi Tuhan dengan baik jika nama dianggap tidak diperlukan? Nama diri itu justru identiti dari Tuhan, pastor. Jadi adalah lebih penting bagi kita untuk mengenal pribadi Tuhan daripada menyebut nama Tuhan dalam bahasa asalnya. Bagaimana mengenal pribadi Tuhan jika namanya saja tidak dikenal? Kalau nama tidak penting, berarti nama Yesus bagaimana jika diganti saja menjadi Charles? Bisakah nama Charles menyelamatkan manusia? Para rasul yang semuanya adalah orang Yahudi tiada masalah memanggil Yahweh sebagai Kurios dan Yeshua HaMashiach sebagai Yesus Kristus. Mereka kenal pribadi yang mereka panggil itu. Memanggil Yahweh sebagai Kurios memang tidak masalah, tapi Kurios itu bukan nama. Bahkan mau diganti Tuhan, Gusti, Lord juga tidak masalah karena itu sebutan. Sekali lagi kita katakan Tuhan kenal siapa yang dipanggil itu. Tetapi kenapa kita tidak mengatakan bagaimana isi hati Tuhan ya kalau namanya diganti-ganti? Apakah Tuhan mau? Semua itu kan asumsi pribadi pastor saja. Sekarang kita lihat apa isi hati Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, di sana berbunyi, "Lo tisa etsem Yahweh Elohika lasawe, kilo yinake Yahweh et asyer yisa etsmo lasawe." Yang artinya, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Coba pastor perhatikan, kalau menyebut namanya dalam kesia-siaan saja dilarang, apalagi diganti, pastor. Kemudian di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-13, di sana berbunyi, "Ufkol asyer amarti alechem tisamru weshem Elohim akhirim lo taskiru lo yishama alpika." Yang artinya, dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain, jangan kamu sebut-sebut, itu jangan keluar dari mulutmu. Inilah isi hati Tuhan, pastor. Mereka menggunakan lingua franca pada zaman mereka untuk memudahkan pemberitaan Injil dan penjiwaan iman di kalangan orang bukan Yahudi. Oleh itu, adalah tidak wajar bagi orang Kristen hari ini untuk meyahudikan ibadah kita. Pastor salah jika menyebut nama Yahweh berarti meyahudikan ibadah. Nama itu bukan budaya, pastor. Jadi jangan dicampur. Yesua saja dilahirkan dari lingkungan orang Yahudi. Kenapa jadi alergi terhadap orang Yahudi? Sehingga kalau menyebut nama Yahweh dianggap meyahudikan ibadah. Apakah pastor tidak sadar bahwa kalau menggunakan Allah berarti pastor mengarabkan ibadah? Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, sanggahan saya terhadap Presbyterian Media. Kiranya sanggahan ini bisa menambah wawasan kita untuk lebih mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Apabila video ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan bisa like, subscribe, dan ketik loncengnya. Sehingga ketika kami merilis video-video yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian orang pertama yang mendapatkannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat beraktivitas. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Beruah HaKodes menyertai dan memberkati kita semua. Haleluya.